Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat, bahagia, dan semangat belajar di rumah. Nah, meskipun kita tidak bisa bertatap langsung, namun kita bisa bertemu via Teams ya. Nah, hari ini pelajaran bahasa Indonesia sebagai bekal untuk menulis puisi, Bu Irma akan mengajak kalian untuk mendalami materi gaya bahasa dalam puisi. Nah, kalau mau buat puisi itu kan gaya bahasanya harus bagus kan, harus menyentuh dan harus puitis. Nah, maka dari itu bekal kalian harus memahami gaya bahasa yang ada di dalam puisi. Salah satu jenis gaya bahasa itu adalah majas. Nah, di sini Bu Irma mau fokus 4 majas saja. Nah, 4 majas ini yang akan kita perdalam materinya pada pertemuan kali ini. Sudah siap belum? Siap ya? Nah, baik. Kita akan diskusi seputar 4 majas ini. Bu Irma sampaikan yang pertama. Ada yang tahu? Ada yang mau menebak nggak? Iya? Oke, ada, bagus, betul, itu personifikasi. Kemudian majas yang kedua adalah majas hiperbola. Pernah mendengar istilah itu? Oh iya. Kemudian yang ketiga adalah majas perumpamaan. Nah, majas perumpamaan ini biasanya ada yang menamai majas simile. Kemudian yang keempat adalah majas metafora. Oke, 4 majas ya yang akan kita pelajari hari ini ya. Apa saja coba diulangi? Personifikasi, betul. Hiperbola, oke. Perumpamaan, it's good. Dan terakhir, metafora. Nah, baik, kita akan diskusi satu persatu dan nanti akan Bu Irma contohkan sepenggal atau kutipan puisi yang mengandung majas-majas tersebut. Ya. Nah, pertama kita akan bicara majas personifikasi. Person itu kan bahasa Inggris yang kemudian diartikan ke bahasa Indonesia itu manusia ya, seseorang, orang gitu kan. Nah, artinya bahwa majas personifikasi ini adalah gaya bahasa yang mengibaratkan benda mati atau makhluk hidup, hewan, tumbuhan ya, yang bisa melakukan aktivitas seperti manusia. Wah, gimana tuh konkretnya? Nah, contohnya misalnya seperti ini. Aktivitas manusia itu kan banyak sekali ya, misalnya menulis, membaca, menangis, kemudian menatap, melihat, menyentuh. Nah, ternyata aktivitas-aktivitas itu kalau di dalam gaya bahasa puisi, beberapa benda mati atau hewan atau tumbuhan bisa melakukan aktivitas yang sama seperti manusia. Bu Irma contohkan ya. Ini Bu Irma ambil dari puisi Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Kalian boleh searching dulu ya di Google ya. Nah, di baris kedua ada majas personifikasi. Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku, menjadi pelangi di cakrawala. Oke, itu kutipan satu bait puisi yang mana itu di baris kedua ada kata menyentuh. Nah, aktivitas menyentuh ini sebenarnya adalah aktivitas manusia kan? Nah, ternyata ini bisa dilakukan oleh matahari, seolah-olah gitu ya. Seolah-olah matahari menyentuh permukaan samudra raya. Nah, kalian bisa bayangkan gimana sih matahari itu menyentuh permukaan? Artinya apa? Matahari itu ya menyinari permukaan samudra, menyinari lautan. Nah, kalau tampak sinar matahari mengenai
permukaan samudra itu kan kayak mengkilap gitu ya. Nah, itu yang dimaksud di dalam gaya bahasa personifikasi. Begitu. Oke, kira-kira sudah mulai paham ya? Nah, nanti kalian bisa cari contoh-contoh lain. Sekarang kita ke gaya bahasa yang kedua. Apa tadi ya? Ada yang masih ingat gaya bahasa kedua? Oke, betul sekali. Yaitu hiperbola. Nah, hiperbola, hiper itu berlebihan. Oke? Ingat, itu kata kuncinya, hiper itu berlebihan. Maka gaya bahasa majas hiperbola ini diartikan gaya bahasa yang melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya tidak begitu berlebihan ya. Gimana tuh? Nah, jadi hiperbola itu seperti kalau orang itu alay, sukanya ngomongnya berlebihan, ditinggi-tinggikan atau dilebih-lebihkan biar orang itu terlihat kagum atau wah atau mengekspresikan sesuatu yang berlebihan juga. Nah, langsung contoh ya. Nah, contohnya Bu Irma ambilkan dari puisi Membaca Tanda-Tanda karya Taufik Ismail. Nah, ini kutipan puisinya ada di tengah. Ini ya, misalnya. Oke, siap mendengarkan? Kalian bisa searching juga. Membaca tanda-tanda karya Taufik Ismail. Kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir air mata. Nah, oke. Kalian kalau merasakan baris terakhir dalam kutipan puisi yang Bu Irma baca tadi, banjir air mata. Kalian bisa bayangkan suasana, kondisi seperti apa misalnya ketika di hadapan kalian itu ada banjir, tapi bukan banjir air hujan, melainkan banjir air mata. Berarti itu kondisinya sangat menyedihkan, bukan? Ya, karena apa? Mungkin ada sesuatu musibah datang. Semua orang yang ada di wilayah itu menangis, sehingga seolah-olah wilayah itu dibanjiri oleh air mata manusia. Dan air mata manusia itu sangat banyak sehingga dikatakan itu ada banjir, banjir air mata. Nah, ini berarti menyampaikan atau mengungkapkan sesuatu secara berlebihan, yaitu menggunakan kata banjir air mata. Itu menyampaikan sesuatu kesedihan yang sangat-sangat sedih, melibatkan banyak orang yang di wilayah tersebut mengalami kesedihan yang luar biasa. Nah, di situ mengandung majas hiperbola. Semacam itu, paham ya? Oke, baik. Kita lanjut ke majas yang ketiga. Nah, majas yang ketiga yaitu perumpamaan. Ini menurut Bu Irma sih agak mudah ya, karena di sini majas perumpamaan ini ada kata-kata kuncinya. Nah, yang namanya perumpamaan itu kan mengibaratkan dua hal yang memiliki kesamaan sifat. Nah, kalau di perumpamaan ini dia membutuhkan bantuan konjungsi atau kata hubung. Nah, kata hubung dalam majas perumpamaan ini ada banyak sekali. Bu Irma contohkan ya. Seperti ya, umpama, ibarat, laksana, bak, bagaikan. Oke, kurang lebihnya ada 6 ya. Nah, keenam konjungsi atau kata hubung perumpamaan ini yang biasa digunakan di dalam puisi-puisi untuk mengungkapkan, menyamakan, mengibaratkan dua hal yang memiliki sifat sama.
Nah, ini namanya majas perumpamaan. Jadi secara eksplisit itu ada kata kunci yang berupa kata hubung tadi, kata hubung perumpamaan tadi. Nah, Bu Irma kutipkan dari puisi karya W.S. Rendra yang berjudul Waktu. Di baris pertama sudah terlihat. Waktu, karya W.S. Rendra. Waktu, seperti burung tanpa hinggapan, melewati hari-hari rubuh tanpa ratapan, sayap-sayap mukjizat terkebar dengan cekatan. Oke, kalian bisa menangkap bukan? Di baris pertama ada konjungsi apa? Siapa yang bisa menjawab? Iya, betul sekali. Ada konjungsi seperti yang Nana tadi Bu Irma sempat katakan. Konjungsi seperti itu adalah salah satu contoh konjungsi yang digunakan dalam majas perumpamaan. Ya, oke. Nah, jadi membandingkan waktu yang disamakan seperti burung tanpa hinggapan, melewati hari-hari rubuh tanpa ratapan. Nah, waktu dibandingkan dengan burung dengan menggunakan konjungsi seperti. Bisa nggak konjungsi seperti itu diganti dengan konjungsi yang lain? Bisa. Waktu bagaikan burung, waktu bagaikan laksana, waktu ibarat burung. Ya, waktu burung misalnya. Nah, bergantung dari si penyair atau penulis puisi ini pengennya menggunakan konjungsi apa, seperti itu. Tapi tadi ada pilihan-pilihannya. Bergantung suka yang mana atau dirasa lebih puitis yang mana, itu bergantung dari penulis puisi. Nah, oke, tanpa terasa kita ke majas yang keempat ya. Masih ingat istilahnya apa? Oke, metafora. Nah, metafora ini itu bedanya apa sih dengan perumpamaan? Itu hampir sama loh. Kesamaan antara perumpamaan dengan metafora itu adalah sama-sama mengungkapkan atau membandingkan dua hal yang memiliki sifat sama. Ya, itu kesamaannya. Perbedaannya, kalau perumpamaan tadi kan menggunakan konjungsi, ada kata kuncinya. Seperti ibarat, laksana, bagaikan tadi ya. Nah, sedangkan metafora itu tanpa konjungsi. Jadi pengibaratan atau pembandingnya itu secara langsung. Jadi sesuatu itu dinamai apa atau dianggap sebagai apa, diungkapkan sebagai apa. Nah, itu jadi langsung tanpa kata konjungsi. Nah, Bu Irma akan kutipkan satu puisi yang mengandung majas metafora ya. Judulnya Tanah Air Mata karya Sutarji Kalsumbahri. Di larik pertama, di baris pertama itu sudah ada majas metafora. Tanah Air Mata karya Sutarji Kalsumbahri. Tanah air mata, tanah tumpah darahku. Mata air, air mata kami, air mata, tanah air kami. Oke, satu bait puisi, di dalamnya ada majas metafora. Kira-kira di antara kalian ada yang bisa menunjukkan metaforanya itu yang mana? Nah, di dalamnya itu, di dalam bait yang Bu Irma bacakan tadi itu ada sebuah ungkapan ya, semacam ungkapan atau penyebutan sesuatu, tapi tidak menggunakan sebutan yang umum, tapi menggunakan sebutan yang khusus. Ya. Ada yang bisa? Mata air? Ada yang lebih tepat lagi? Tumpah darah? Ada lagi yang lebih tepat lagi? Tanah air. Oke, betul sekali. Nah, tanah air.
Tanah air sering kita lihat ya, sering kita sebutkan, sering kita ungkapkan untuk menyebut apa itu? Oke, tanah air itu biasa kita sebutkan untuk menyebut negara Indonesia, ya. Nah, jadi sering kita sebut Indonesia itu sebagai tanah air. Nah, ini penyebutan membandingkan dua hal, Indonesia dengan tanah air. Dengan membandingkan dua hal itu kita anggap memiliki sifat yang sama, dan itu tanpa konjungsi loh ya. Kalau pakai konjungsi tadi sebagai majas perumpamaan, tapi kalau tanpa konjungsi ini sebagai majas metafora. Begitu. Nah, itu contohnya. Nah, baik anak-anak, kita sudah belajar 4 majas di sini, dan majas itu salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam membuat puisi. Nah, kalian sudah punya bekal, sudah paling tidak sudah pernah mendengar majas-majas yang ada di dalam puisi, dan nanti kalian bisa praktikkan untuk menyusun kata-kata puitis yang diambil, yang mengungkapkan majas personifikasi, hiperbola, perumpamaan atau metafora. Nah, di dalam puisi yang kalian buat nanti bisa mengandung 1 majas saja, atau 2 majas, atau semua majas bisa kalian terapkan di dalam satu puisi yang kalian buat. Itu sangat luar biasa. Dipastikan puisi kalian pasti gaya bahasanya sangat bagus. Kalian mau mencoba sekarang? Nah, baiklah. Setelah melihat tayangan video ini, Bu Irma mengharapkan kalian bisa mempraktikkan menulis puisi menggunakan gaya bahasa puitis yang menerapkan menggunakan beberapa majas yang tadi kita diskusikan. Sebelumnya ada pertanyaan dari kalian? Oke, sudah cukup jelas? Baiklah, kalian sudah tidak sabar nih mau praktek ya. Nah, Bu Irma juga sudah tidak sabar untuk membaca karya kalian. Oke, sampai bertemu di kesempatan video berikutnya, dan hari ini kalian bisa istirahat sejenak dan kemudian melanjutkan untuk berkarya, berkreasi sebaik mungkin. Baik, terima kasih. Pertemuan kali ini sangat luar biasa. Salam semangat, salam bahagia buat kita semua. Semoga kita bisa bertemu lagi dan menjadi orang-orang yang hebat, menelurkan karya-karya yang hebat juga. Baik, terima kasih. Salam bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.